Dan pemberantasan peredaran narkoba di lapas dan rutan. Peredaran narkotika di lapas atau rutan masih menjadi topik pembahasan yang beberapa waktu yang lalu terdapat konten video viral di media sosial seperti yang terjadi di Lapas Kelas 2B, Sampit, Kalteng, dan Lapas Tanjung Raja, dan beberapa pengungkapan peredaran narkoba yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sebagai komitmen dan dalam pemberantasan narkotika di lapas atau rutan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan upaya dan langkah-langkah sebagai berikut. Telah melakukan pencopotan terhadap 44 pegawai pemasyarakatan, kalapas, rutan, dan kepala pengamanan dari jabatannya karena masih ditemukan peredaran narkoba dan handphone di dalam lapas atau rutan, bahkan 2 diantaranya dilakukan proses penegakan hukum pidana oleh APH dalam hal ini BNN di wilayah Kalimantan Tengah. Pemindahan 313 narapidana dari seluruh UPT pemasyarakatan yang dikategorikan sebagai pengedar atau bandar narkoba dan dihukum penjara seumur hidup maupun pidana mati ke lapas super maksimum security Nusa Kambangan. Kemudian melakukan operasi Halinar, handphone, pungutan liar, dan narkoba dengan melakukan razia rutin maupun insidentil di blok hunian dan tes urin serentak di lapas rutan atau LPKA. Kedepan kami akan menyediakan Wartel Suspas atau warung telekomunikasi khusus lapas sebagai sarana komunikasi warga binaan pemasyarakatan dan bentuk langkah mewujudkan zero handphone, mengingat handphone merupakan sarana utama dalam melakukan pelanggaran atau tindak pidana. Selain itu, kita juga dapat melakukan pengawasan terhadap komunikasi yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan yang menggunakan Wartel Suspas. Kemudian melakukan rehabilitasi medis sejumlah 1.090 orang, di mana program ini bertujuan untuk pemulihan bagi WBP yang dikategorikan sebagai pecandu narkotika. Kemudian telah dilakukan rehabilitasi sosial sejumlah 6.818 orang yang membutuhkan pemulihan psikis, mental, dan sosial. Kemudian melakukan pemberdayaan warga binaan pemasyarakatan, membentuk kerjasama antar lembaga dengan harapan setelah bebas memiliki keahlian sebagai modal untuk melanjutkan kehidupan di masyarakat, seperti kerjasama dengan Kementerian Pertanian dengan membentuk Brigade Pangan guna mendukung program ketahanan pangan. Saat ini masih dalam proses pembuatan tanggul dan irigasi pada lahan pertanian dan sedang dilakukan proses asesmen terhadap warga binaan pemasyarakatan yang diproyeksikan untuk pilot proyek pada lahan pertanian di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kerjasama dengan PLN di Pulau Nusa Kambangan dengan membentuk balai latihan kerja yang ditujukan bagi WPP dengan pemanfaatan limbah PLTU atau fly bottom as kalau nggak salah, untuk membangun pabrik dan batako serta workshop pembuatan paba. Kerjasama dengan BRI untuk membuat PLK, pusat produksi konveksi untuk pelatihan warga binaan pemasyarakatan. Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian pimpinan Bapak Ibu anggota Komisi 13 DPR RI yang kami muliakan.